wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Nurul-Yandini dari kelas 04 Sake 013. Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai visi dan misi perusahaan. Perkenalkan, saya Tatika Preni Hidayat. Nama saya Ari Budiman. Nama saya Salah Selima. Saya Erianto Janu Wirawan. Di sini kita akan membahas 8 poin. Pertama, konsep. Kedua, peran. Ketiga, proses pengembangan. Keempat, manfaat. Kelima, karakteristik. Keenam, komponen. 7, contoh. Dan yang terakhir, kesimpulan. Poin yang pertama, konsep visi dan misi. Apa itu visi dan apa itu misi? Jadi, visi itu adalah gambaran jangka panjang tentang kondisi yang diidamkan di masa depan. Ini adalah pandangan yang menggambarkan tujuan besar dan aspirasi yang ingin dicapai. Visi itu memberikan arah dan tujuan yang jelas, merangsang semangat dan inovasi. Visi juga harus ambisius dan menginspirasi, sehingga bisa menggambarkan sukses yang diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan fungsi inti dari individu atau organisasi. Ini merinci apa yang ingin dilakukan untuk mencapai visi. Jadi, misi itu memberikan kerangka kerja untuk tindakan dan keputusan sehari-hari. Pernyataan misi harus jelas, konsisten, dan mencakup peran serta tanggung jawab utama. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran visi dan misi dalam pengembangan strategi. Yang pertama, memberikan tujuan jelas, membantu organisasi tetap fokus pada sasaran jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi prioritas, membantu dalam mengidentifikasi prioritas strategi dan membimbing keputusan penting. Yang ketiga, menyediakan panduan kohesif, mengarahkan tindakan menuju pencapaian tujuan yang diidamkan. Yang keempat, mendorong inovasi, merangsang semangat dan inovasi untuk mencapai sukses yang diinginkan. Selanjutnya, proses pengembangan visi dan misi. Yang pertama, membaca dokumen latar belakang, memilih artikel atau dokumen terkait untuk memahami pentingnya visi dan misi. Yang kedua, mengembangkan pernyataan sendiri, mendorong manajer untuk membuat pernyataan visi dan misi individual. Yang ketiga, menggabungkan pernyataan. Fasilitator menggabungkan pernyataan individu menjadi satu dokumen. Yang keempat, revisi dan masukan. Pertemuan untuk merevisi, merundingkan, dan mengusulkan perubahan. Yang kelima, dukungan dan persetujuan. Mendapatkan dukungan resmi setelah revisi selesai. Dan yang terakhir, membentuk forum diskusi, membentuk kelompok kerja untuk memperbarui dan memelihara. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat pernyataan visi. Di sini yang pertama adalah komitmen dan semangat kerja. Visi yang memotivasi, menumbuhkan komitmen dan semangat kerja, membuat karyawan merasa pekerjaan mereka menjadi lebih bermakna. Yang kedua adalah rasa kebertujuan. Karyawan merasa pekerjaan mereka memiliki makna dan tujuan, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga adalah standar kerja prima. Visi memotivasi karyawan untuk mengambil tanggung jawab dan mencapai standar kerja yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Visi berfungsi sebagai jembatan dan memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk mencapai jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat pernyataan misi. Menjelaskan fokus dan identitas. Misi memberikan pemahaman rinci tentang apa yang dilakukan organisasi, membantu mengidentifikasikan fokus dan tujuan utama dari suatu organisasi. Yang kedua adalah panduan mengambil keputusan. Misi yang jelas membantu dalam mengambil keputusan yang konsisten dalam sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah arah, prioritas, dan alokasi sumber daya. Misi membantu menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana untuk mendukung pencapaian misi. Yang terakhir adalah menginspirasi keterlibatan karyawan. Misi yang menginspirasi, memotivasi karyawan untuk terlibat lebih dalam dan bersemangat dalam pekerjaan mereka. Karakteristik visi dan misi. Yang pertama itu karakteristik visi. Yang pertama itu adalah visi itu efektif. Kedua, dapat dibayangkan. Ketiga, menarik. Keempat, realistis dan dapat dicapai. Kelima, jelas. Keenam, fleksibel dan responsif. Ketujuh, mudah dipahami. Lalu di sini ada karakteristik misi. Yang pertama itu fokus, tujuan terbatas, yaitu tidak terlalu meluas, fokus pada tujuan penting yang dapat dicapai. Lalu yang kedua adalah menekankan kebijakan dan nilai, yaitu mencerminkan kebijakan utama dan nilai inti yang membimbing
tindakan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah penekanan lingkup persaingan, yaitu menggambarkan pemahaman kuat tentang lingkup persaingan dan cara bersaing. Lalu kita ke slide selanjutnya, komponen pernyataan misi. Apa saja sih pernyataan, maksud saya pertanyaan tentang misi? Di sini adalah 9 pertanyaan tentang misi. Yang pertama itu konsumen, siapakah konsumen perusahaan yang ingin dituju? Lalu yang kedua, produk atau jasa, apakah produk atau jasa utama perusahaan? Lalu yang ketiga adalah pasar, apakah lingkupnya secara geografis, di manakah perusahaan itu bersaing? Lalu keempat adalah teknologi, apakah perusahaan sudah canggih secara teknologi? Lalu yang kelima adalah fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas, apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? Lalu yang keenam adalah filosofi, apakah keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan? Lalu ketujuh adalah konsep diri, apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan? Lalu kedelapan adalah fokus pada citra publik, yaitu apakah perusahaan responsif terhadap masalah-masalah sosial, komunikasi, dan lingkungan hidup. Lalu keenam adalah ke-9 adalah fokus pada karyawan, apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga? Contoh visi dan misi diakhiri dengan kesimpulan. Di sini Carbos mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan cat otomotif terkemuka di Indonesia. Selanjutnya misinya menghasilkan produk cat berkualitas tinggi dan inovatif. Yang kedua, memberi solusi cat yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, memastikan kepuasan pelanggan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Visi dan misi adalah fondasi penting yang memberikan arah, tujuan, dan pedoman bagi organisasi untuk berkembang secara konsisten dan terarah. Visi memberikan gambaran masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah gambaran langkah-langkah untuk mencapainya. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang organisasi.